Bab 121 Issea Spirit Pagoda. Karena itu, Akademi menghabiskan banyak uang kali ini. Suara Xie penuh dengan kekaguman. Tidak mudah membeli tempat. Sebagian besar kuota diberikan kepada klan besar dan berpengaruh, sehingga tampaknya Akademi kita benar-benar memiliki pengaruh. Saya rasa jika Wei Xiaofeng tahu kita bisa memasuki platform kenaikan roh untuk berkultivasi, ususnya akan segera berubah menjadi hijau dengan penyesalan. Petik 2. Zhang Yangzi berbalik dan menatap Xie. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak kata-kata yang tidak berguna? Xie mendengus dingin. Kamu masih belum mengirimkan. Kita dapat bertarung sebanyak yang kita inginkan dalam platform kenaikan roh, Anda bisa mencobanya sendiri. Petik 2. Mata Zhang Yangzi memegang binar dingin di dalamnya. Dia ingin terus berdebat, tetapi Wang Jinsi memegang pundaknya dan mengekangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Jinsi menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan. Apa yang terjadi dengannya? Akhir-akhir ini, Zhang Yangzi merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi karena Wang Jinsi telah bertindak cukup gelisah. Dia punya ide yang samar-samar bahwa itu terkait dengan penindasan yang dialami Wang Jinsi di tangan Tang Wulin, tapi itu sudah terjadi begitu lama, kecuali dia masih belum pulih dari itu. Pagoda Roh Issea tidak ada bandingannya dengan yang ada di kota Glorybound. Pagoda Roh ini adalah salah satu dari 18 pagoda besar, yang secara kolektif dikenal sebagai 18 pilar surga. Pagoda yang menjulang itu terlihat dari jarak beberapa kilometer. Tingginya setidaknya 100 lantai, melebihi ketinggian 400 meter. Bahkan di antara hutan pencakar langit, itu cukup tinggi untuk menjadi landmark raksasa. Yayasan Spirit Pagoda berbentuk segi 8 dan menutupi area yang luas. Pagoda itu kemudian menyempit setiap 10 lapisan sampai mencapai puncak menara. Bahkan dengan hanya mengaguminya dari kejauhan, orang bisa merasakan keagungannya. Cabang pagoda ini sudah terlihat cukup megah, akan seperti apa markas Spirit Pagoda. Betapa megahnya itu, Tang Wulin telah mendengar dari yang lain bahwa markas Spirit Pagoda terletak di jantung benua, di dalam kota Shrek. Itu adalah kota terbesar di seluruh federasi. Sebagai perbandingan, markas federasi itu malah berlokasi di Bright City, kota terbesar kedua di benua itu. Setelah menaiki tangga yang panjang, kelompok itu disambut oleh Direktur Long Hengsu. Jelas, Akademi telah disiapkan untuk mereka. Ketika Long Hengsu melihat Wu Zhangkong memimpin para siswa menaiki tangga, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menyapa, "Guru Wu." Direktur Long, Wu Zhangkong terus terang memanggil, wajahnya seperti kayu seperti biasa. Long Hengsu berkata, "Ikuti aku." Setelah memasuki lantai pertama pagoda, mereka bertemu dengan pemandangan interior yang mempesona. Batu emas gelap ubin lantai, menciptakan pola granular yang indah. Beberapa obelis berdiri tegak di tengah ruangan, menopang kubah berdiameter lebih dari 10 meter. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kubah yang ditopang oleh obelis itu memiliki mural yang indah dan berwarna-warni. Mural itu luar biasa, pemandangan yang dilukis di mural itu menceritakan kisah para tokohnya. Wu Zhangkong menjelaskan, lukisan dinding ini menggambarkan kisah pendiri Pagoda Roh, seorang guru jiwa yang legendaris dan penemu jiwa-jiwa roh. Ini menceritakan tentang bagaimana Ais Douluo membimbing guru jiwa manusia dalam melawan gelombang jiwa binatang. Ini hanyalah bagian dari mural lengkap, mural itu memiliki total 18 bagian. Mural di dalam markas besar menggambarkan spirit Ais Douluo melawan Dewa Beast Soul yang terkuat, di Tian. The Ais Douluo menghilang setelah pertempuran epik itu, tidak pernah terlihat sejak itu. Namun, dikabarkan bahwa dia menang, karena Dewa Beast Soul, Raja Naga Hitam bermata emas di Tian, belum muncul sejak saat itu. Petik 2. Meskipun dia hanya mendengarkan narasi kisah Wu Zhangkong, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Dia bisa merasakan kesan pemandangan yang digambarkan oleh mural itu. Dalam gelombang jiwa, satu jiwa raksasa demi satu maju ke dinding kota besar, menciptakan suasana teror ekstrim. Mengambang di atas kota adalah seseorang dengan mata yang bersinar. Di sekelilingnya ada beberapa sosok mengambang. Salah satunya adalah wanita cantik berbaju putih, yang lain wanita berbaju hijau. Di atas bahunya adalah keberadaan yang tampak seperti kristal es, beruang raksasa, dan cacing putih yang sangat besar. Cincin jiwa yang brilian berputar di sekitar tubuhnya. Itulah Douluo Roh Es. Tang Wulin telah mendengar legenda Ice Spirit Douluo Huo Yuhao di masa kecilnya. Dia adalah anak haram Duke Harimau Putih dari Kekaisaran Luo Star, jadi namanya sebenarnya adalah Dai Yuhao.
Dia jenius dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun menjadi anak biasa, ia memasuki Akademi Shrek yang legendaris dan mengambil satu langkah pada satu waktu, berjalan di jalan menuju menjadi ahli puncak, menghasilkan kekuatan yang menyebabkan seluruh benua bergetar. Rumor mengatakan bahwa ia telah menembus batas-batas kemanusiaan dan pergi ke alam surgawi. Asal-usul rumor ini adalah karena fakta bahwa istrinya telah menghilang segera setelah dia. Tang Wulin menatap dengan penuh perhatian pada Spirit Ice Douluo ketika sosok brilian di samping Ice Douluo menarik perhatiannya. Seorang wanita cantik dengan sepasang sayap kupu-kupu raksasa dan bercahaya melayang di samping Spirit Ice Douluo. Terlepas dari banyak teman di samping Spirit Ice Douluo, perhatian semua orang akan tertarik pada pasangan ini. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, istri Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Lihat, Wulin, bukankah istri Ice Spirit Douluo itu cantik? Rupanya, dia juga sangat kuat dan memiliki keterampilan fusi jiwa yang tangguh dengan roh Ice Douluo. Dikombinasikan, mereka berubah menjadi keberadaan tertinggi. Di era itu adalah puncaknya. Xie berkata sambil mengagumi mural itu. Tang Wutong, sangat mirip dengan namamu, Wulin, seru Gu Yue dengan takjub. Juga, apakah Anda memperhatikan bahwa Wulin terlihat agak mirip dengan Tang Wutong? Terutama mata mereka. Petik 2, tidak mungkin. Rambut dan mata Dragon Butterfly Douluo berwarna biru muda, sedangkan Wulin berwarna hitam. Bagaimana mereka terlihat sama? Xie berkata dengan acuh tak acuh. Perasaan aneh tumbuh di dalam hati Tang Wulin ketika dia mendengarkan kedua temannya bercakap-cakap. Benar-benar ada perasaan keintiman di hatinya setiap kali dia melihat Dragon Butterfly Douluo. Dia menggelengkan kepalanya dalam ejekan diri. Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan Dragon Butterfly Douluo? Saya hanya merasa seperti ini karena kami memiliki nama yang mirip, itu saja. Baiklah, ayo pergi. Suara Long Hengsu membangunkan kelima siswa. Dia tersenyum dan melanjutkan, saya sama seperti kalian ketika saya pertama kali datang ke salah satu dari 18 pilar surga. Namun saya terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Bagaimanapun, setiap orang dari 18 Pillars of Heaven memiliki mural yang layak dikagumi. Petik 2, Wu Zhangkong berkata, tahan dirimu sampai kamu memasuki platform kenaikan roh. Anda hanya akan bisa mengandalkan diri begitu Anda masuk. Petik 2, terkejut, Tang Wulin bertanya, kamu tidak masuk bersama kami. Wu Zhangkong menjelaskan, hanya master jiwa dengan 4 cincin atau kurang yang bisa memasuki platform kenaikan roh dasar. Long Hengsu mengangguk, tapi kamu bisa yakin, kami akan mengawasi kalian semua dengan hati-hati dari luar. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya, Anda wajib mengambil inisiatif untuk mundur. Kami akan memberi Anda penjelasan lengkap dalam sedikit. Petik 2. Dengan Long Hengsu dan Wu Zhangkong di depan, semua orang memasuki lift. Bertentangan dengan harapan mereka, mereka mulai turun bukannya naik. Perasaan tanpa bobot yang samar mengatakan kepada mereka bahwa mereka menembus jauh ke bawah tanah. Adapun seberapa dalam, itu tidak mungkin untuk diceritakan. Pagoda Roh memang layak disebut sebagai organisasi nomor 1 di benua itu, mereka memiliki kekuatan terkuat, juga sumber daya terbesar. Jumlah yang mereka habiskan untuk rekayasa seperti itu hanyalah astronomi. Lift ini tidak memiliki angka yang menunjukkan waktu atau level, tetapi setidaknya 3 menit berlalu sebelum secara bertahap berhenti. Semua orang keluar dari lift dan memasuki aula luas di mana 19 anggota staf hadir. Di belakang mereka ada lorong logam yang tak terhitung jumlahnya. Long Hengsu mengeluarkan kartu aneh dan menyerahkannya kepada salah satu anggota staf. Anggota staf tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberi isyarat agar mereka mengikuti. 10 meter di koridor, mereka memasuki lift lain dan melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berhenti setelah 19 detik, menemukan diri mereka di ruang bundar saat keluar. Ruangan ini masih seluruhnya terbuat dari logam, tetapi tergantung di dinding adalah layar jiwa raksasa. Gambar dunia hijau berkedip di layar. Sepertinya itu hutan. Anggota staf berbalik dan mulai berbicara. Ada 5 kuota terbuka untuk masuk ke platform kenaikan roh. Ketika Anda tidak lagi dapat menanggung bahaya, tekan tombol darurat-darurat dan Anda akan segera kembali ke sini. Perhatikan apa yang saya katakan selanjutnya. Petik 2, Bab 122 memasuki. Platform kenaikan roh adalah buah dari milenium tahun upaya dan pengetahuan spirit pagoda kami.
Kami telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan menggunakan teknologi spasial kami untuk menciptakan dunia yang berbeda. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa platform kenaikan roh adalah dunia virtual. Lebih tepatnya, itu setengah virtual dan setengah nyata. Ini karena banyak data virtual bergantung pada input Anda. Namun, itu dapat dianggap murni virtual dalam platform kenaikan roh Elementer, jadi tidak perlu takut untuk hidup Anda. Petik 2. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di platform kenaikan roh, tapi tujuan utama kamu adalah untuk bertahan hidup. Lakukan yang terbaik untuk bertahan hidup selama Anda bisa. Semakin lama Anda bertahan hidup, semakin besar manfaat yang akan Anda petik. Petik 2. Kedua, jangan percaya bahwa itu benar-benar aman di sana. Meskipun hidup Anda tidak akan berada dalam bahaya karena hanya gelombang otak Anda yang aktif di sana, dalam beberapa keadaan ekstrim, ada kemungkinan bahwa gelombang otak Anda akan rusak dan menyebabkan bahaya bagi tubuh jasmani Anda. Dengan demikian, saat Anda menghadapi bahaya di luar kekuatan Anda untuk menghadapinya, tekan tombol keluar darurat dan Anda akan segera keluar dari platform kenaikan roh. Dipahami. Petik 2. Dimengerti. 5 siswa merespon dengan cepat. Anggota staf mengangguk. Sedangkan sisanya, kamu akan mempelajarinya setelah mengalaminya di dalam. Hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di dalam, jadi Anda mungkin tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi itu akan meninggalkan kesan mendalam pada Anda. Persiapkan diri Anda secara mental dan ingat ini, jangan panik jika Anda mengalami situasi berbahaya. Jiwa buas tidak menakutkan jika Anda tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar. Petik 2. Kelima anak itu dipenuhi dengan antisipasi setelah mendengarkan penjelasan anggota staf. Tang Wulin dan Bu Yue sangat senang karena ini adalah pertama kalinya mereka belajar tentang platform kenaikan roh. Mereka akan masuk dengan gelombang otak mereka. Bagaimana rasanya? Dengan menekan satu tombol, 5 kotak logam keluar dari dinding. Kotak-kotak ini diletakkan secara horizontal, masing-masing dengan orang berukuran berlubang di dalamnya, yang membuat mereka sedikit menyerupai peti mati. Berbaringlah di dalam. Petik 2. Mereka berlima mengikuti instruksi anggota staf dan meletakkannya di kotak logam. Kotak-kotak itu sangat dingin sehingga membuat pikiran mereka menjadi fokus. Interiornya dilapisi dengan elektroda, yang dengan cepat mulai menempel pada tubuh mereka dengan kuat. Kita akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu. Rilekskan tubuh Anda dan tunggu pemindaian dimulai. Anda mungkin merasakan sedikit ketidaknyamanan selama pemindaian, tetapi bertahanlah sejenak. Petik 2. Itu adalah instruksi terakhir yang diterima 5 siswa dari anggota staf sebelum 5 kotak logam perlahan-lahan meluncur kembali ke dinding. Mereka diselimuti kegelapan. Rasa kebas tiba-tiba meliputi tubuh Tang Wulin dan mengagitasi kekuatan jiwanya dan darahnya, seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Tubuhnya menjadi lumpuh saat mati rasa semakin kuat. Rasa sakit semacam ini tidak ada artinya bagi Tang Wulin dibandingkan dengan rasa sakit memecah segelnya, bahkan, perasaan ini membuatnya mengantuk. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, membangunkannya dari rasa kantuknya. Yang mengejutkan, dia sekarang berdiri di tempat yang terang benderang. Mati rasa telah hilang bersama dengan kotak logam, digantikan oleh perangkat logam yang memiliki tombol merah besar. Itu melekat pada punggung tangannya. Apakah ini tombol keluar darurat? Di mana ini? Tang Wulin sudah memiliki kesan awal tentang bagaimana platform kenaikan roh dari penjelasan Xie, tapi sekarang setelah dia benar-benar masuk, dia benar-benar terkejut. Hanya sekarang dia bisa mengerti berapa banyak pagoda roh telah dituangkan dalam penelitian mereka. Dia dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan semak belukar yang besar. Tidak ada satupun jalan yang terlihat. Rasanya seperti dia telah memasuki hutan kuno. Namun, yang paling mengejutkannya adalah seberapa realistis tempat ini terasa. Dia dengan ringan menjepit pipinya sendiri dengan perasaan tak percaya, sebelum memeriksa sekelilingnya, menyentuh semuanya, dan akhirnya, memastikan bahwa itu nyata. Surga, platform kenaikan roh ini terlalu ajaib. Hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tempat seperti itu terlalu ajaib baginya untuk dipahami. Hanya setelah beberapa saat kekaguman, Tang Wulin akhirnya bisa menenangkan dirinya. Pertama-tama, dia sudah jauh lebih tenang daripada teman-temannya. Setelah semua, bertahun-tahun pandai besi tidak sia-sia. Dia menatap tangannya, membenarkan bahwa gelang dan cincinnya masih ada di sana. Dengan ini, ia menyimpulkan bahwa semua yang ada padanya telah dibawa ke dunia ini. Selanjutnya, dia membangkitkan kekuatan garis keturunannya,
dan merasa lega melihat timbangan emas muncul. Semuanya sama persis dengan kenyataan. Tang Wulin bukan tipe orang yang membuat keputusan terburu-buru, jadi setelah mendengar bahwa platform kenaikan roh tidak sepenuhnya aman, ia menyimpulkan bahwa itu mungkin berbahaya. Dimungkinkan untuk bertemu musuh setiap saat, seperti yang dikatakan Wu Zhangkong selama pelatihan tempur. Dengan hal ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah selalu waspada, dan bertahan selama mungkin. Sekarang Tang Wulin memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya, dia diam-diam berjongkok dan mengamati sekelilingnya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit connection, jadi itu jauh lebih sensitif terhadap perubahan di dunia eksternal. Hal pertama yang dia rasakan adalah nafas kehidupan yang menembus hutan. Hanya ini yang bisa dianggap sebagai hutan kuno yang asli. Di mana orang bisa menemukan hutan seperti itu di federasi modern. Mayoritas hutan purba sudah ditebang oleh manusia. Bahkan, dikatakan bahwa hutan terbesar di benua itu, Great Stardew Forest, hanya sekam dari dirinya sendiri, tersisa dengan sedikit persen dari area aslinya. Jadi hutan purba sebenarnya sangat indah, udara sangat menyegarkan. Ah, rasanya sangat indah di sini. Mata Tang Wulin berbinar-binar karena kegembiraan saat dia sepenuhnya menyerap perasaan yang menakjubkan ini. Dia merasa seolah dia kembali ke kota Glorybound, di taman kecil di samping rumahnya. Kecepatan kultivasinya selalu lebih cepat ketika dia bermeditasi di antara rumput Blue Silver di taman saat itu, dan di sana juga dia berhasil menembus peringkat 10, menjadi jiwa guru sejati. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh nafas kehidupan yang beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di taman kecil di rumah. Bahkan, sebenarnya ada Blue Silver Grass bersembunyi di bawah semak. The Blue Silver Grass di sini, bagaimanapun, telah berkembang jauh lebih baik daripada yang dia lihat di rumah. Sangat sulit bagi Blue Silver Grass untuk tumbuh melebihi 15 cm, namun rumput di sini telah tumbuh lebih dari 30 cm, mencapai hingga betisnya. Duduk dari jongkoknya, dia dengan lembut mengusap jari-jarinya melalui rumput Blue Silver di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia secara tidak sadar melepaskan jiwa bela dirinya. Sehelai Blue Silver Grass diam-diam muncul di antara semak-semak di sekitarnya. Aura kehidupan yang dia rasakan tumbuh lebih kuat dalam sekejap, seolah-olah semua tanaman di sekitarnya bersorak gembira. Tang Wulin membenamkan dirinya di hutan yang sunyi ini yang penuh dengan kehidupan, merasakan segala sesuatu di dalamnya. Wilayah kelima dari platform kenaikan elementer roh Pagoda Roh. Apa yang dia lakukan? Long Hengsu menunjuk ke layar yang menampilkan Tang Wulin duduk dengan mata tertutup. Dia bersandar di pohon dengan mulut sedikit melengkung, senyum yang menyenangkan menghiasi wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Long Hengsu merasa bahwa anak ini sedang tidur siang. Tang Wulin memiliki kesempatan luar biasa untuk memasuki platform kenaikan roh, namun, dia tidur siang. Wu Zhangkong berkata, dia sepertinya merenungkan sesuatu. Jangan lupa, jiwanya adalah rumput Blue Silver, dan jarang menemukan rumput Blue Silver yang subur di dunia nyata. Lihat, dia sepertinya telah memahami sesuatu, dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Petik 2. Long Hengsu akhirnya menyadari apa yang dilakukan Tang Wulin. Itu benar, simulasi Great Stardew Forest ini benar-benar cocok untuk ditanam oleh Soul Masters tipe tanaman. Tampaknya persepsi anak ini cukup baik. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk setuju. Dalam kelas 5, Tang Wulin bukan siswa yang paling berbakat. Dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar Xie atau keterampilan peleburan jiwa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi. Dia bahkan tidak memiliki kontrol terampil Gu Yue. Namun, terlepas dari semua ini, Wu Zhangkong memberi perhatian khusus pada anak ini. Bab 123 Nasib Buruk Zhang Yangzi. Wu Zhangkong merasa ada sesuatu yang istimewa pada Tang Wulin, seolah-olah dia adalah blok batu giok yang tidak dipoles. Meskipun kecepatan kultivasi Tang Wulin tampaknya tidak terlalu cepat, Wu Zhangkong tahu bahwa tingkat peningkatan Tang Wulin sebenarnya adalah yang tercepat dari 5 muridnya. Awalnya, ada celah besar antara dia dan yang lain ketika dia pertama kali memasuki akademi, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berubah secara drastis dan sekarang berdiri sejajar dengan rekan-rekannya. Aspek yang paling penting untuk kesuksesannya adalah kepribadiannya yang ulet, persepsi yang luar biasa, dan kekuatan spiritual yang tinggi. Jika kekuatan garis keturunannya juga terus tumbuh, maka mungkin dia akan menjadi yang paling menonjol di antara 5 siswa di masa depan. Setelah mendarat dengan sentakan,
Zhang Yangzi menenangkan diri dan melihat sekelilingnya dengan mata penuh keheranan. Ini hutan. Zhang Yangzi mendapati dirinya berada di hutan yang penuh dengan hiruk-pikuk serangga dan burung penyanyi. Vitalitas hutan yang luar biasa itu bertentangan dengan jiwa bela diri atribut gelapnya, membuatnya merasa tidak nyaman dan sumbang. Namun, setelah goncangan awal, ia terkejut menemukan bahwa aura hutan telah menyebabkan kekuatan jiwanya bersirkulasi lebih cepat. Saya perlu mempersiapkan diri untuk bertarung setiap saat. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan jiwa bela dirinya, sepasang sayap hitam membentang dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah Shadow Phantasm Eagle yang kuat, jadi keterampilan fusi jiwanya dengan Wang Jinsi disebut Shadow Eagle Dragon. Sayangnya, kultivasi mereka masih terlalu dangkal dan keterampilan fusi jiwa mereka tidak lengkap, yang memungkinkan Tang Wulin mengalahkan mereka begitu cepat di turnamen promosi kelas. Itu benar, Zhang Yangzi masih tidak yakin. Dia menolak untuk percaya bahwa dia lebih lemah dari Tang Wulin, dan satu-satunya alasan dia kalah selama turnamen adalah karena dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Dia benar-benar pahit tentang hal itu. Huff, kalian bertiga lebih baik jangan biarkan aku menemukanmu. Dengan mengepakkan sayapnya, dia melonjak, cukup tinggi untuk mulai memanjat pohon dengan cepat. Dia pikir tindakan terbaik untuk saat ini adalah mengamankan tempat yang menguntungkan dan mengamati sekelilingnya. Akan lebih baik jika dia bisa bersatu kembali dengan Wang Jinsi. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka akan saling menambah kekuatan satu sama lain. Setelah mengubah tangannya menjadi cakar elang, ia dengan cepat naik ke puncak pohon. Pada ketinggian sekitar 10 meter dari tanah, pandangannya tentang lingkungan meningkat secara drastis. Pohon yang dia pilih adalah yang tertinggi di daerah itu, memungkinkan dia untuk melihat pemandangan yang menakjubkan. Itu adalah lautan hijau sejauh mata memandang. Sama sekali tidak ada akhirnya. Dengan langit cerah dan tanaman hijau tanpa batas, puncak pohon raksasa memberinya perasaan vitalitas yang tak terlukiskan dan bersemangat. Seolah-olah dunia ini hanyalah sumber kehidupan yang tak ada habisnya. Ini benar-benar sangat hidup. Dia telah mendengar tentang platform kenaikan rohani sebelumnya juga, tetapi meskipun keluarganya memiliki sarana untuk mengirimnya, dia tidak bisa masuk karena kekuatannya yang tidak memadai dan usia yang masih muda. Hah? Apa itu? Zhang Yangzi menatap langit yang luas. Seekor burung hijau besar menjulang tinggi di langit, tetapi dengan kepakan sayapnya, tiba-tiba membelok dan langsung menuju ke arahnya. Burung yang sangat cantik. Zhang Yangzi tergerak, tetapi pada saat yang sama, kesombongan muncul di dalam hatinya. Saya sudah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran nyata sedini mungkin. Mari kita lihat betapa kuatnya jiwa-jiwa binatang di sini. Dua cincin jiwa muncul di bawah kaki sementara roh-rohnya, elang setan gelap, muncul di bahunya. Zhang Yangzi mendorong batang pohon dan menggunakan rebound untuk melompat ke langit. Dia membentangkan sayapnya sementara cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Keterampilan jiwa kedua, Eagle Soars the Sky. Sejak awal, dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan jiwa ini selama turnamen promosi kelas karena dia perlu berkoordinasi dengan Wang Jinsi dan tim mereka. Kehilangan tanpa bisa menunjukkan semua kemampuannya, hanya surga yang tahu betapa sedih hatinya. Sekarang dia berada di platform kenaikan roh, hal pertama yang ingin dia lakukan sekarang adalah melampiaskan frustrasinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam cemerlang, sosoknya menjadi ilusi. Saat elang setan gelap menyatu ke dalam tubuhnya, sayapnya membesar dan kecepatannya tiba-tiba 3 kali lipat. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan seperti panah hitam, dia menusuk ke arah burung hijau besar. Teriakan elang bergema di langit. Eagle Soars the Sky meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, bergabung untuk menciptakan serangan yang kuat. Zhang Yangzi selalu percaya bahwa keterampilan tipe serangan ini tidak ada bandingannya di antara teman-temannya. Lagi pula, sekali pakai keterampilan ini menghabiskan lebih dari 50% kekuatan jiwanya. Namun, evaluasi keterampilannya telah sangat berkurang, setelah bertemu cakar naga emas Tang Wulin. Kekuatan tirani Golden Dragon Claw terlalu menakutkan baginya untuk dihadapi. Selain itu, keterampilannya adalah tipe pertempuran jarak dekat, yang meningkatkan risiko cedera. Kesenjangan antara dia dan burung itu dengan cepat menutup di depan matanya. Burung hijau besar itu juga ketakutan dengan seberapa cepat Zhang Yangzi mencapainya. Ini menyebar sayapnya sekali lagi dan mengepakkannya, menembakkan beberapa bilah angin hijau pada Zhang Yangzi.
Saat bila angin menembak ke arah Zhang Yangzi, burung itu mengeluarkan pekikan yang tajam, seolah memamerkan kekuatannya. Bang! Meskipun bila angin hancur berkeping-keping dalam tabrakan hitam dan hijau, mereka telah berhasil menghentikan momentum Zhang Yangzi, memaksanya untuk melebarkan sayapnya. Ini buruk, Zhang Yangzi berteriak di dalam hatinya. Dia masih belum cukup kuat untuk terbang hanya dengan sayapnya. Dia bergantung pada Eagle Soars the Sky untuk tetap tinggi untuk jangka waktu tertentu. Ketika dia menghancurkan serangan lawannya, itu memaksanya untuk berhenti dan mulai jatuh. Dia dengan cepat meluncur ke bawah dengan sayapnya terentang. Dia benar-benar pintar. Dari lebar sayap 5 meter burung itu, dia menyimpulkan bahwa burung itu tidak akan bisa mengejarnya lebih jauh jika dia berlindung di hutan. Namun, ekspresinya berubah mengerikan di saat berikutnya. Satu sosok hijau demi satu muncul dari puncak pohon. Bila angin menembaknya dari segala arah dari banyak burung hijau yang besar. Bagaimana keadaannya seperti ini? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang melintas di benak Zhang Yangzi saat dia menekan tombol keluar darurat. Hanya pada saat itu dia akhirnya mengerti tatapan mendalam yang diberikan oleh anggota staf Pagoda Roh sebelum mereka masuk. Kegelapan menutupi matanya sementara lingkungannya menjadi tenang. Semua serangan yang terbang ke arahnya menghilang. Dia merasakan tubuhnya mendingin saat cahaya mengalir ke dalam kotak. Bangun, Long Hengsu berbicara tanpa jejak kebahagiaan. Baru setelah dia duduk, Zhang Yangzi tersentak keluar dari kebodohannya dan menyadari bahwa dia kembali ke spirit pagoda. Layar di ruangan beralih adegan pada saat itu, membiarkan Zhang Yangzi tahu bahwa dia sebenarnya yang pertama keluar. Setelah sadar, wajahnya langsung memerah. Dia dengan malu-malu merangkak keluar dari kotak logam. Wu Zhangkong tetap diam, hanya menunjuk ke kursi di sampingnya agar Zhang Yangzi duduk. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Yangzi menenangkan dirinya sendiri. Dia masih agak linglung, efek samping dari memasuki platform kenaikan roh, tetapi dia bisa mengingat dengan jelas semua yang terjadi di sana. Tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia melihat kawanan burung hijau membumbung di langit di salah satu layar. Mereka sepertinya mencari sesuatu. Bukankah itu tempat saya tadi? Tidak kurang dari 100 burung di layar, menutupi awan dan matahari. Tangisan cerah mereka bergema di seluruh langit, membawa lebih banyak burung hijau untuk bergabung dengan kawanan mereka. Dia menelan ludah ketika dia menyadari bahwa kawanan burung benar-benar mencarinya. Jika itu adalah dunia nyata, dia pasti sudah mati bahkan jika ada 10 darinya. Long Hengsu hanya memberinya pandangan sekilas sebelum melanjutkan untuk menonton peristiwa yang terjadi di layar. Wu Zhangkong juga tidak memberinya kata-kata kritik. Pengalaman bertempur sejati paling baik didapatkan saat mengalami sendiri. Zhang Yangzi mulai merenungkan kesalahannya. Matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Selain merasa malu, dia menemukan bahwa dia benar-benar menikmati memasuki platform kenaikan roh. Itu sangat realistis di dalam, dan dia bertekad untuk bertahan lebih lama lagi. Bab 124 Petualangan Xie di platform kenaikan roh. Xie dengan tenang dan hati-hati melintasi hutan, bergeser dari bayangan satu pohon ke pohon lainnya. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, dia jauh lebih waspada. Ini karena dia telah mendengar banyak cerita tentang hutan platform kenaikan roh ketika dia masih kecil. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di hutan ini. Jika dia tidak hati-hati, maka dia akan dengan cepat berubah menjadi salah satu dari banyak mayat yang berserakan di tanah. Namun, bahaya juga berarti peluang. Jika dia bisa membunuh beberapa jiwa buas, maka roh arwahnya akan mendapatkan kekuatan di dunia nyata. Jiwa rohnya sebenarnya adalah roh-roh logam yang telah dibuat khusus oleh spirit pagoda. Ketika dia menyatukannya dengan Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger, sebuah mutasi telah terjadi. Tentu saja, mutasi ini sama sekali tidak sebesar yang dialami Goldlight setelah bergabung dengan Tang Hulin. Jiwa roh logam Xie telah menerima mutasi kecil. Selama dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup, dia bisa menyerap 2 jiwa roh dan menggabungkannya menjadi satu. Pada saat itu, ini adalah satu-satunya roh-roh 100 tahun, jadi keluarganya harus membayar setara dengan jiwa roh 1000 tahun untuk jiwa roh 100 tahun ini. Maka, Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger keduanya mendapatkan manfaat dari fusi jiwa roh ini. Dan seperti 2 keterampilan jiwa pertamanya, ia juga menyembunyikan ini. Dalam arti tertentu, jiwa bela diri kembar Xie sebenarnya sedikit lebih lemah daripada jiwa bela diri kembar sejati.
Ini karena belati naga cahaya dan belati naga-naga berasal dari tempat yang sama dan memiliki sedikit perbedaan di antara mereka. Akibatnya, mereka tidak saling melengkapi, dan kekuatan mereka hanya aditif daripada multiplikatif. Perbedaan yang paling penting, bagaimanapun, adalah fakta bahwa Xie perlu mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela dirinya setiap kali dia menekan hambatan yang mencegahnya mencapai peringkat berikutnya. Ini benar-benar berbeda dari jiwa bela diri kembar sejati di mana hanya satu dari mereka yang membutuhkan cincin jiwa untuk terus maju, yang lain bisa disimpan untuk ditingkatkan di masa mendatang. Tentu, tidak ada orang lain selain dia dan keluarganya yang tahu rahasia ini. Jiwa roh pertama Xie sangat cocok dengannya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan jiwa roh yang kompatibel dengan jiwa rohnya saat ini di masa depan. Meskipun jiwa kembaran memberinya keuntungan di tahap awal budidaya, karena kekuatan spiritual rata-rata, pertumbuhannya akan dibatasi kecuali dia memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukung jiwa roh untuk kedua belati naganya. Platform roh kenaikan adalah salah satu solusi untuk masalahnya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah meningkatkan jiwa roh logamnya. Jika itu mencapai tingkat umur 1000 tahun, maka itu akan dapat memberinya cincin jiwa tambahan. Jika mencapai level hitam 10.000 tahun, maka akan ada satu lagi di atas itu. Semakin sedikit jiwa roh yang diserap oleh jiwa guru, semakin sedikit kekuatan spiritual yang mereka butuhkan untuk menopang mereka. Selain itu, jika roh jiwanya ditingkatkan, maka keterampilan jiwanya akan ditingkatkan juga. Ini hanyalah metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Untuk alasan ini, antisipasi Xie untuk platform kenaikan spiritual juga menjadi yang tertinggi di antara 5 siswa. Bahkan setelah menjelajahi hutan untuk sementara waktu, Xie belum menemukan satu jiwa pun. Langkah-langkahnya ringan dan napasnya lemah saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, hanya menunggu binatang buas muncul kapan saja. Akan lebih baik jika binatang jiwa yang sendirian muncul. Bahkan jika dia hanya bisa membunuh satu, roh jiwanya masih akan menerima beberapa manfaat. Mata Xie berbinar-binar karena gugup dan gembira. Perasaan aneh tiba-tiba menyapu tubuhnya. Dia menukik ke depan tanpa ragu sedikit pun. Beberapa lusin lampu terbang di atasnya, hanya sedikit kehilangan kepalanya. Dia berdiri dengan gerakan tubuhnya yang kuat. Serangan ini, dia ngeri melihat puluhan pasang mata merah menyala yang terbuka di pepohonan. Serangan berasal dari mereka. Jiwa binatang tipe tanaman, Scarlet Demon Tree. Ini buruk. Pohon-pohon ini muncul dalam kelompok besar. Dibandingkan dengan Zhang Yangzi, Xie jauh lebih berpengetahuan tentang binatang buas. Paling tidak, dia bukan orang yang dengan ceroboh menyerang binatang buas yang tidak bisa dia identifikasi. Dia tidak punya niat untuk melawan mereka. Sebaliknya, ia berguling ke samping dan berlari menjauh dari mereka. Benar saja, Scarlet Demon Tree menembakkan sinar cahaya padanya tepat setelah dia bergerak. Jika dia lebih lambat, dia akan berubah menjadi bantalan empuk dan mati. Sangat dekat, sangat dekat. Xie terengah-engah. Zizi. Pekikan terdengar tepat sebelum bayangan kuning melesat lurus ke Xie. Xie buru-buru berhenti dan menebas Light Dragon Blade pada lawan pengisiannya sambil membelok ke arah lain untuk melarikan diri. Bayangan kuning seperti cambuk itu berputar di udara dan dengan mudah menghindari blade naga cahaya. Seekor tikus raksasa lebih tinggi dari manusia yang digali dari tanah. Bayangan kuning itu sebenarnya adalah ekornya. Mengayunkan ekornya seperti lembing menusuk ke arah dada Xie. Itu adalah Longtail Mouse lebih dari 2 meter. Ini adalah Longtail Mouse 100 tahun. Daripada takut, Xie dipenuhi dengan sukacita saat melihat mouse ini. Dia tahu bahwa ini adalah binatang jiwa penyendiri yang kuat yang biasanya memangsa serangga, tetapi bukan karnivora yang hebat. Itu bisa meluncurkan serangan cerdas dengan ekornya yang berubah-ubah, dan juga dilengkapi dengan mulut penuh gigi seperti baja yang bisa mengunyah logam yang tidak biasa. Xie menendang pohon, tiba-tiba melesat ke udara. Dia merilis blade naga cahaya di tikus Longtail sementara tangan kirinya melambai sedikit dengan mulus. Longtail Mouse bergoyang sedikit saat mengibaskan ekornya pada blade naga cahaya. Sinar cahaya melintas di ujung ekornya. The Light Dragon Blade terbelah dua, menyapu melewati Longtail Mouse. Mouse itu ternyata sangat cepat dan lompatannya sangat kuat karena dengan cepat menyusul Xie. Tepat pada saat itu, Longtail Mouse tiba-tiba menjerit kesakitan. Sebuah garis berdarah keluar dari tubuhnya dan tubuhnya terciprat.
Bagaimana Xie bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Dia meledak dari batang pohon dan ke udara, memutar tubuhnya pada saat yang sama. Dengan Light Dragon Dagger-nya sebagai titik awal, dia jatuh ke Longtail Mouse seperti bor. Tubuh Longtail Mouse ditelan oleh badai naga cahaya dan berubah menjadi percikan darah dalam sekejap mata. Xie dan tubuh Longtail Mouse mendarat di tanah pada saat yang sama. Sebuah bola cahaya muncul dari tubuh Longtail Mouse yang berumur 100 tahun dan bergerak untuk bergabung dengan Xie. Xie menjentikkan Light Dragon Dagger-nya dengan gembira, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di daerah itu, jadi dia dengan cepat lari ke arah yang acak. Di hutan binatang buas ini, bau darah adalah cara termudah untuk menarik jiwa binatang lain, terutama binatang jiwa karnivora. Tentu saja, dia hanya bisa membunuh Longtail Mouse dengan sangat cepat karena dia bisa melancarkan serangan diam-diam dengan Shadow Dragon Dagger miliknya. Serangan kedua dengan Light Dragon Blade sebenarnya telah digunakan untuk menutupi Shadow Dragon Blade yang diam-diam menuju ke arah Mouse. Itu ternyata sangat efektif, dan dengan Light Dragon Storm yang disiapkan sebelumnya, dia bisa menghilangkan lawannya dalam sekali jalan. Bang, bang, bang. Sebelum Xie bahkan memiliki kesempatan untuk berlari terlalu jauh, booming teredam bergema dari bumi. Xie tercengang. Suara itu, mengapa itu terdengar sangat menakutkan? Di atas pohon raksasa, Wang Jinsi terengah-engah saat tubuhnya yang membesar mulai kembali normal. Dia baru saja berperang sengit, dia telah bertemu pas serigala angin 10 tahun sebelumnya. Meskipun mereka tidak kuat, mereka cepat dan banyak. Ada lebih dari 20 serigala di bungkusan itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang kokoh dari transformasinya, maka dia kemungkinan tidak akan berhasil dari pertemuan itu dalam keadaan utuh. Sayangnya, roh jiwanya tidak mendapat banyak manfaat dari pembantaian karena serigala hanya 10 tahun jiwa buas. Jiwa rohnya adalah roh tulang yang mirip dengan jiwa roh logam Xie yang juga telah menyatu langsung ke dalam jiwa bela dirinya. Dia hanya memiliki sekitar 40% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, sementara kekuatan fisiknya habis. Untuk saat ini, ia harus beristirahat dan pulih. Namun, yang tidak disadarinya adalah bahwa sosok besar perlahan-lahan turun ke arahnya. Mengapa sekarang tampak agak lebih gelap? Perasaan aneh telah menyelinap ke belakang pikiran Wang Jinsi. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi terkejut menemukan wajah seseorang dengan cepat turun ke arahnya. Itu adalah wajah wanita cantik. Ketika dia membuka mulutnya, barisan taring yang menyeramkan terbuka. Tapi yang lebih menakutkan bagi Wang Jinsi adalah kenyataan bahwa wajah wanita ini sebenarnya berada di perut laba-laba raksasa. Bab 125 ratusan tahun setan laba-laba dan jiwa binatang 1000 tahun. Aspider Demon Setan Pria. Ini adalah binatang buas yang berburu laba-laba setan berwajah manusia. Itu dianggap sebagai binatang jiwa top tier yang kuat. Bahkan pada tingkat 100 tahun, itu bisa bersaing dengan binatang jiwa ribuan tahun dengan pijakan yang sama. Wang Jinsi membuang diri darinya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan jika dia dalam kondisi baik, mustahil baginya untuk menang melawan lawan yang begitu kuat. Dengan kekuatannya yang melemah dan kekuatan jiwa yang dihabiskan, satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri untuk hidupnya. Seluruh tubuh Wang Jinsi menegang saat dia merasakan sesuatu melilit tubuhnya. Meskipun kekuatannya sangat besar, ia tidak dapat membebaskan diri. Bahkan jika dia ingin, sekarang tidak mungkin baginya untuk menekan tombol keluar darurat. Suara, Siksi Suo, muncul dari hutan dingin. Pada saat berikutnya, Wang Jinsi merasakan sakit yang tajam sebelum tubuhnya menjadi mati rasa dan dingin dari dalam keluar. Anggota staf spirit pagoda segera memerintahkan, bersiap untuk perawatan darurat. Tubuh Wang Jinsi menggigil ketika kotak logam meluncur keluar. Penderitaan tidak berhenti bahkan setelah elektroda dicabut darinya. Selusin anggota staf berpakaian putih bergegas menghampirinya dalam sekejap. Salah satu dari mereka mengeluarkan jarum dan menikamnya ke leher Wang Jinsi, mengirimkan isinya ke aliran darahnya. Apakah itu laba-laba setan berwajah manusia lagi? Iya nih, itu sangat kejam, bahkan tidak memberi anak ini kesempatan untuk menekan tombol. Keberuntungan anak ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Wu Zhangkong dan Long Hengsu dengan tenang menyaksikan saat orang-orang berpakaian putih sibuk untuk melakukan pekerjaan mereka. Setelah tidak kurang dari 10 menit, pemimpin kelompok berpakaian putih itu menghela napas lega. Tidak buruk, keinginan anak ini sangat kuat dan dia seharusnya tidak memiliki masalah sekarang.
Biarkan saja dia beristirahat sebentar dan dia akan bangun. Petik 2. Selesai dengan penjelasannya, lelaki itu pergi dengan orang-orang berpakaian putih. Pemandangan itu kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhang Yangzi terperangah sejak orang-orang berbaju putih masuk. Apa yang terjadi? Guru Wu, Direktur Panjang, apakah Jinxi baik-baik saja? Bukankah platform semangat kenaikan tempat virtual? Bagaimana dia berakhir seperti ini? Kata-kata Zhang Yangzi menghilang saat dia melirik wajah pucat Wang Jinxi. Kegembiraannya yang sebelumnya sekarang digantikan oleh rasa takut. Anggota staf berkata, saya sudah memberitahu Anda, meskipun platform roh kenaikan adalah virtual, itu masih mengandung tingkat realitas. Segala sesuatu yang Anda rasakan di dalam sana akan sama seperti jika Anda merasakannya dalam kenyataan. Jadi jika Anda terluka di dalam, maka Anda masih akan merasakan semua rasa sakit. Misalnya, jika Anda telah diiris menjadi mayat oleh bilah angin dari burung-burung hijau besar, maka Anda juga akan merasakan sensasi yang sama persis seperti mayat. Sensasi akan sangat nyata dan akan menyerang pikiran Anda. Sederhananya, jika seseorang menyaksikan pergelangan tangan mereka digorok, maka mereka juga akan merasakan darah mereka memucat, suaranya menetes ke bawah. Bahkan ketika luka ditutup dan mereka berhenti berdarah, mereka masih akan merasakan darah menetes, sehingga otak mereka akan berpikir bahwa mereka sudah mati. Setelah pemikiran ini muncul di otak mereka, mereka akan benar-benar mulai mati. Platform kenaikan roh memiliki masalah ini, terutama untuk pemula yang sepertimu. Untungnya, efeknya akan berkurang secara bertahap seiring meningkatnya kekuatan spiritual Anda. Pada saat Anda dapat mengabaikan efeknya, saya tidak berpikir Anda akan dapat memasuki platform kenaikan roh elementer lagi dan harus memasuki platform kenaikan menengah sebagai gantinya. Sensasi dalam platform kenaikan menengah bahkan lebih berbeda. Hehe, platform kenaikan menengah. Ekspresi Zhang Yangzi berubah menjadi lebih buruk pada kata-kata ini. Dia benar-benar takut sekarang. Platform kenaikan roh ini benar-benar bisa mengakibatkan kematian sejati. Gu Yue berkeliaran di hutan linglung. Hutan yang rimbun, udara yang bersih, mengingatkannya pada sesuatu yang telah dilihatnya seumur hidup lalu. Sangat cantik. Saya sangat suka perasaan ini. Fakta bahwa pagoda roh telah menciptakan platform kenaikan roh bisa dianggap sebagai keajaiban. Dia terus menuju lebih dalam ke kedalaman hutan. Selama perjalanannya, dia telah menemui beberapa binatang buas, tetapi untungnya, mereka lemah dan mudah ditangani. Setiap kali dia membunuh binatang buas, cahaya redup akan memancar dari tubuhnya. Matanya tumbuh semakin lebar setiap kali dia merasakan cahaya ini. Di antara 5 siswa, dia dan Tang Wulin memiliki sedikit pengetahuan tentang platform kenaikan roh. Saat dia berjalan, semak berdesir, lalu sesosok tinggi tiba-tiba melompat keluar di depan Gu Yue. Itu adalah beruang raksasa setinggi lebih dari 3 meter dan ditutupi bulu coklat muda. Beruang ini memiliki sepasang cakar besar dan mata kuning yang berkilau. Binatang itu mengeluarkan raungan gemuruh ketika melihat Gu Yue, lalu menyerbu ke arahnya. 1000 tahun, 1000 tahun jiwa binatang muncul. Apakah Anda ingin memperingatkannya? Seorang anggota staf memandang ke arah Wu Zhangkong dengan tatapan bertanya. Perhatikan saja sekarang, mata Wu Zhangkong tertuju pada layar. Itu adalah kristal bear yang jarang terlihat selama ribuan tahun. Bahkan di zaman kuno itu akan sangat langka. Beruang kristal 1000 tahun ini bermutasi dari spesies yang sama dengan beruang cakar takut. Hanya saja, mutasinya membuatnya jauh lebih lemah daripada Fir Claw Bear. Meskipun lebih lemah dari Fir Claw Bear, kristal bear memang memiliki kemampuan khusus. Setiap serangan akan menyebabkan tubuh lawannya mengkristal oleh sebagian kecil, menumpuk sampai lawannya akhirnya hancur dari serangan berikutnya. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat dan penghapusan cepat dari area yang dikristalisasi seseorang dapat menghindari kerugian besar dari kristal bear. Kristal bear juga memiliki kelemahan, itu tidak memiliki kemampuan tempur berkisar. Bahkan tanpa 2 cincin jiwa, Gu Yue dianggap sebagai yang terkuat di antara 5 teman sekelas karena kontrolnya yang luar biasa terhadap elemen. Selanjutnya, dengan kontrolnya terhadap elemen spasial bahkan serangan sia-sia bisa dihindari. Semakin besar tekanan, semakin besar pertumbuhan master jiwa. Wu Zhangkong sangat meyakini hal ini. Dia ingin melihat bagaimana siswa perempuan satu-satunya akan bereaksi dalam menghadapi 1000 tahun kristal bear yang kuat. Sama seperti antisipasi mengisi Wu Zhangkong, kristal bear meluncurkan serangannya.
Gu Yue tidak bingung sama sekali. Cincin jiwa kuning tunggal naik dari bawah kakinya sementara auranya menguat. Keterampilan jiwa pertama, Elemental Tide. Tubuh Gu Yue tumbuh ringan saat cahaya hijau melintas. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, dia menghilang dari posisinya saat ini dan berpindah ke tempat lain. Tuduhan Crystal Bear bertemu hanya dengan udara. Karena tidak dapat menghentikan dirinya sendiri, ia berlari lebih dulu ke pohon besar. Dengan dia kembali ke Crystal Bear 1000 tahun, Gu Yue melarikan diri. Jelas, dia tidak punya niat untuk bertarung dengan Crystal Bear yang berumur ribuan tahun. Dia melambaikan tangannya di belakangnya, melepaskan tornado. Tornado ini jelas tidak dimaksudkan untuk membahayakan Crystal Bear, lagi pula, pertahanannya terlalu kuat untuk terpengaruh oleh angin. Namun, angin ini cukup untuk mengaduk daun di pohon. Sebatang daun berterbangan di sekelilingnya, menutupi garis pandang Crystal Bear. Gu Yue mengambil kesempatan ini untuk berteleportasi sekali lagi, mengubah arahnya lalu lari. Indah, responsnya juga cerdas, cepat, puji Long Hengsu. Zhangkong mengangguk sedikit. Dia senang dengan kemantapan Gu Yue dalam menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dia menilai kekuatan lawannya di awal dan membandingkannya dengan miliknya sebelum dengan cepat memilih bagaimana bereaksi. Pada akhirnya, dia memilih untuk melarikan diri. Meskipun melarikan diri itu mudah, bagian yang sulit adalah membuat pilihan seperti itu dalam sekejap. Ini hanya menunjukkan betapa tenang dan cerdasnya Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat layar lain, yang memiliki 3 titik di atasnya. 3 titik ini berarti bahwa hanya ada 3 orang yang tersisa di platform kenaikan roh. Gu Yue sebenarnya berlari ke arah Tang Wulin pada saat itu. Zhangkong mengeluarkan sedikit kejutan pada penemuan ini. 2 booming keras membuat Xie dalam keadaan siaga. Asal mula booming ini cukup dekat dan dia tahu itu semakin dekat dengannya. Seseorang harus benar-benar percaya diri dalam diri mereka sendiri jika mereka mau menyebabkan keributan seperti itu di dalam hutan binatang jiwa ini. Xie tidak berani mengabaikannya, jadi dia memanjat pohon dengan kecepatan kilat sebelum menyembunyikan kehadirannya, menunggu dengan tenang. Kali ini, tetap diam adalah pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri untuk Xie. Lagi pula, dia telah mengkonsumsi sedikit kekuatan jiwa ketika dia membunuh Longtail Mouse itu. Sosok raksasa menyerbu keluar dari semak-semak yang tidak terlalu jauh darinya. Xie dikejutkan oleh penampilannya karena itu benar-benar berlari ke arahnya. Binatang itu berdiri dengan 2 kaki dan mencapai ketinggian lebih dari 4 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik logam sementara 1 tanduk tumbuh dari kepalanya. Itu sebenarnya naga bertanduk yang sangat ganas. Bab 126 The Golden Dragon Claw Smite. Mulut Xie terasa agak kering setelah melihat makhluk jiwa buas seperti itu. Dia telah melihat semua binatang buas yang dia temui hari ini di buku sebelumnya. Dia memiliki ingatan yang sangat baik dan dapat dengan jelas mengingat naga bertanduk 2 kaki ini. Itu adalah binatang jiwa tipe naga dari berbagai naga tanah. Itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dianggap di antara jajaran teratas naga darat. Bahkan dalam kompleksitas hutan ini, ia mampu bermanuver dengan kecepatan kilat dengan kemampuan melompat dan gerakan dendeng. Meskipun tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh, ia memiliki temperamen yang tak terhentikan. Selama ia memiliki mangsa dalam pandangannya, ia akan pergi ke ujung bumi untuk membunuhnya. Seperti apa keberuntungan ini untuk menabrak naga bertanduk 100 tahun. Di masa lalu, agility system Soul Masters paling ditakuti oleh jenis makhluk jiwa ini. Tidak hanya itu cepat, serangannya, kekuatan pertahanan, dan daya tahan mereka semua luar biasa. Xie baru saja mendapatkan cincin keduanya. Bahkan pada puncaknya, usahanya akan menjadi tidak berarti ketika dihadapkan dengan lawan yang sombong, apalagi mengatakan kondisinya saat ini. Kenapa ini langsung menuju padaku? Bang! Sama seperti Xie merasa panik, naga bertanduk telah mencapai dia dan menyerbu ke kepala pohon. Xie bersembunyi tanpa ragu sedikit pun. Ledakan bergema di seluruh hutan ketika pohon itu, lebih tebal dari lengan 2 orang yang melilitnya, patah. Xie buru-buru melompat ke pohon besar lain. Keraguan muncul dalam dirinya. Lengan depan orang ini tampak lemah. Seharusnya tidak bisa naik ke sini kan? Harapan adalah hal yang indah, tetapi kenyataan itu kejam. Setelah melanggar pohon pertama, naga bertanduk segera berbalik dan menyerang pohon. Xie telah menemukan perlindungan sekali lagi. Namun kali ini,
itu tidak mengalami kesulitan lebih dulu, melainkan melompat. Itu melompat jauh ke Xie, mau menganga yang menutup ke arahnya. Bilah cahaya keemasan mendarat di baju besi sisik naga bertanduk, meninggalkan bekas luka putih sedalam sentimeter. Xie mengerti sekarang bahwa dia tidak berdaya melawan binatang ini, jadi dia hanya bisa melompat ke pohon lain. Naga bertanduk itu besar dan lincah. Dengan mendorong batang pohon dengan kaki yang kuat, itu benar-benar dapat terus mengejar Xie di pepohonan. Itu sangat cepat dan tidak kehilangan 1 inci pun untuk Xie. Itu benar-benar layak disebut musuh agility sistem Soul Masters. Xie tidak berani menghadapinya dalam konfrontasi langsung karena dia tahu bahwa bahkan dengan Light Dragon Storm-nya, dia hanya akan membuang hidupnya. Sisik naga bertanduk ini sekuat naga lapis baja, tetapi juga sangat gesit. Dia melarikan diri dengan kecepatan penuh, namun naga bertanduk sebenarnya perlahan-lahan mulai menangkapnya. Sementara itu, kekuatan jiwa dan stamina Xie sedang habis, dia hanya bisa berlari begitu lama. Apakah satu-satunya pilihan saya tersisa untuk menekan tombol keluar darurat? Hati Xie membara karena keengganannya. Setelah semua, ini adalah pertama kalinya di platform kenaikan roh. Bagaimana dia bisa membiarkannya berakhir dengan cara yang tidak memuaskan? Raungan memekakkan telinga Hondragon yang 100 tahun menyebabkan Xie memperlambat langkah ketika badai menyerangnya dari belakang. Xie menutup matanya dan bergerak untuk menamparkan tombol. Dia tidak ingin menghilangkan sensasi patah tulangnya lagi. Tepat pada saat itu, dia merasakan sesuatu menarik pinggangnya, menariknya ke samping. Naga bertanduk menabrak pohon lain, serangannya hilang sepenuhnya. Xie diam-diam bersukacita di dalam hatinya, dia akrab dengan perasaan ditarik. Dia berhenti dari menekan tombol. The Horned Dragon benar-benar keras kepala dalam pengejarannya. Namun, saat berbalik untuk terus mengejar Xie, cahaya perak terbang melewati Xie dan mendesing ke arah naga. Setelah teriakan itu, gerakan naga bertanduk tiba-tiba menjadi lamban di bawah pemilik aura suara itu. Karena kelambanannya, lampu perak itu bisa langsung menabrak kepalanya. Bang! Naga bertanduk, yang tingginya lebih dari 3 meter, hancur dan dikirim terhuyung-huyung ke tanah. Hanya setelah berguling beberapa kali di tanah barulah ia bisa berdiri sekali lagi. Meskipun hanya 1 serangan, ada 3 booming. Itu menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum melihat ke arah cahaya perak datang. Tang Wulin menarik Xie kembali dengan Blue Silver Grace-nya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tang Wulin sebenarnya berada di dekatnya, dan langkah kaki naga bertanduk telah membangunkannya. Dia telah memanjat pohon untuk mensurvei apa yang terjadi ketika dia melihat Xie dihadapkan dengan serangan naga bertanduk. Tampaknya Xie sebenarnya cukup beruntung karena Tang Wulin ada di dekatnya. Selama meditasi Tang Wulin, ia menjadi akrab dengan tanaman di sekitarnya dan mampu dengan jelas mendeteksi aktivitas Xie dari penolakan tanaman. Lebih jauh lagi, dia bisa secara samar-samar mengatakan bahwa tanaman itu menolak manusia, itulah sebabnya dia bisa mencapai Xie begitu cepat. Saya baik-baik saja, Xie berkata sambil terengah-engah. Dia telah menghadapi situasi hidup dan mati beberapa saat yang lalu dan sekarang punggungnya sudah basah oleh keringat. Hati-hati, naga bertanduk sangat keras kepala dan tidak akan berhenti pada apapun setelah mengidentifikasi mangsanya. Petik 2, Tang Wulin tertawa. Sepertinya kamu lupa bahwa binatang berjiwa tipe naga adalah yang paling tidak menakutkan bagiku. Saya hanya akan membandingkan kekuatan saya dengan itu. Sisik emas menutupi lengan kanannya saat dia berbicara sementara aura naga yang kuat mulai keluar darinya. Biasanya, dengan sifat tiraninya, naga bertanduk pasti sudah menyerang mereka, tetapi aura Tang Wulin menyebabkannya ragu-ragu. Cakarnya digali ke tanah, seolah sedang menunggu sesuatu. Palu perak parah yang dia lempar sebelumnya diambil dengan tarikan rumput Blue Silver yang terhubung dengannya. Sekarang, dengan palu di masing-masing tangan Tang Wulin, apa yang harus dia takuti dari naga bertanduk? Aku akan melecehkannya dari samping jadi aku harus mengandalkanmu untuk menghadapinya. Xie berubah menjadi kabur dan muncul kembali di bayang-bayang pohon terdekat. Ini sudah diduga karena agility sistem Soul Masters unggul dalam pengkhianatan daripada konfrontasi frontal. Meskipun aura naga Tang Wulin, naluri naga bertanduk mulai mengambil alih. Setelah hanya ragu-ragu sedikit, itu mengeluarkan raungan mengerikan sebelum mengisi daya di Tang Wulin. Target kemarahannya sudah bergeser ke Tang Wulin setelah serangan palu itu.
Sebuah cahaya yang cemerlang bersinar di mata Tang Wulin ketika seuntai rumput blue silver melesat ke cabang pohon dan melingkar dengan kuat di sekitarnya. Dengan tarikan tangannya, Tang Wulin melayang tinggi ke udara. Dia berjungkir balik di udara di atas naga bertanduk dan mendarat di atas kepalanya. Dengan kakinya yang tertanam kuat, dia melepaskan serangan ganas dengan lengan kirinya ke naga bertanduk. Setelah mengalami kekuatannya sekali, naga bertanduk itu tahu betapa mengerikannya palu ini. Itu memutar kepalanya sambil mengangkatnya, menembakkan tanduknya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak berani mengabaikan serangan seperti itu, jadi dia melepaskan cakar naga emasnya dan menghindari tanduk sambil meraih kepala naga. Untuk sesaat, The Horned Dragon jelas menjadi lebih lamban setelah Tang Wulin merilis cakar naga emasnya. Meskipun hanya sesaat, kecepatan reaksinya masih melambat. Meskipun kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Tang Wulin sangat besar, itu bukan tandingan naga bertanduk. Namun, ini diimbangi oleh pengaruh Raja Naga Emas terhadap naga bertanduk. Armor skala Horned Dragon kuat dan tengkoraknya kokoh, tetapi dalam sepersekian detik, itu ditusuk oleh cakar naga emas Tang Wulin seperti kertas beras. Tubuh Horned Dragon yang 100 tahun kehilangan semua kekuatannya. Itu bahkan tidak bisa menangis ketika pingsan di tempat. Sebuah lingkaran kuning muncul dari tubuhnya dan menyatu ke dalam ular kecil, Goldlight, yang mengeluarkan teriakan kenikmatan ketika lapisan cahaya keemasan menutupi tubuhnya setelah cahaya bergabung dengannya. Tang Wulin menatap tangan kanannya saat kembali normal. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tak terduga pada saat ini. Ketika cakar naga emasnya melakukan kontak dengan tengkorak naga bertanduk, rasanya seperti tahu baginya, tidak mampu menahan sedikit pun kekuatan tiraninya. Tampaknya binatang berjenis naga dan jiwa bela diri menjadi lawan yang sangat baik baginya. Memang, efek penekanan garis keturunannya terlalu hebat. Dia tidak akan memiliki kemenangan semudah itu tanpa itu. Dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju kepala naga bertanduk. Bunyi gedebuk terdengar, kepala itu mundur sedikit, tetapi kekuatan yang melambung membuat kepalan tangannya terasa sakit. Memang, efek menghancurkan Golden Dragon Claw sangat luar biasa. Dia perlu menguji efek dan keterbatasannya lebih lanjut sehingga dia bisa menggunakannya secara maksimal. Bagaimanapun, menggunakannya untuk jangka waktu yang singkat telah menghabiskan 30% kekuatan jiwanya. Ini jelas salah satu kelemahan menggunakan Golden Dragon Claw. Tingkat konsumsinya sangat mengerikan. Namun, tanpa kekuatan garis keturunannya, dia kemungkinan tidak akan mampu melepaskan serangan tingkat ini. Sangat ganas, kata Xie saat dia berjalan, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Naga bertanduk telah mengejarnya ke gerbang surga, namun, itu dihancurkan dalam sekejap oleh Tang Wulin. Bab 127 Trio versus Beruang Kristal. Jika ini adalah binatang jiwa nyata, maka Anda akan dapat menyerap cincin jiwa 100 tahun secara langsung, tapi sayangnya tidak, kata Xie saat ia memberi Tang Wulin jempol. Tang Wulin berkata, tidak akan semudah ini jika itu bukan jenis jiwa naga. Petik 2. Tiba-tiba, suara lembut memanggil dari samping. Itu bukan naga, sekarang cepat dan bantu aku. Petik 2. Lampu perak menyala dan sosok halus muncul tidak terlalu jauh dari Tang Wulin dan Xie. Dengan lampu hijau di bawah kakinya, Gu Yue mencapai mereka dengan kecepatan kilat. Sebuah lolongan datang dari belakangnya, mengumumkan sosok raksasa itu saat keluar dari semak belukar. Sial, kristal bear itu sangat besar, Xie pergi dengan mata terbelalak saat melihat beruang itu, sementara Tang Wulin berdiri terpana. 1000 tahun kristal bear praktis tidak berbeda dengan bulldozer saat menembus laras. Setiap pohon kecil yang cukup malang untuk menghalangi jalannya hanya dikristalisasi, lalu dihancurkan menjadi bubuk halus. Itu hanya sombong. Lampu perak menyala lagi, dan Gu Yue muncul tepat di depan keduanya. Wajahnya pucat karena kelelahan saat dia mengerahkan kekuatannya sekali lagi dan berteleportasi untuk bersembunyi di belakang Tang Wulin. Tang Wulin menelan ludah. Nalurinya memberitahunya bahwa beruang ini jauh lebih kuat daripada naga bertanduk 100 tahun yang baru saja dia bunuh. Jongkok, Tang Wulin meraih naga bertanduk yang kaku dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Sisik di lengan kanannya mulai bersinar cemerlang ketika Tang Wulin melepaskan raungan dan melemparkan mayat naga bertanduk raksasa ke kristal bear yang berumur ribuan tahun. Surga, kekuatannya gila. Mata Long Hengsu melebar kaget di tempat Tang Wulin mengangkat mayat naga bertanduk. Pada saat itu, Wang Jinxi terbangun dari tidurnya, kulitnya masih pucat pasi.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia mengingat perasaan kaki laba-laba memasuki tubuhnya, dan rasa dingin berikutnya yang menyebar di seluruh tubuhnya. Sensasi residual yang dialami Wang Jinxi jauh lebih parah daripada yang dialami Zhang Yangzi. Ketika Zhang Yangzi menyaksikan Tang Wulin membunuh naga bertanduk dalam satu serangan, matanya sudah berubah kusam, karena dia tahu bahwa bahkan dengan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan naga bertanduk dalam satu serangan memukul. Bahkan, dia ragu dia bahkan akan mampu menembus pertahanannya. Belum lagi sekarang binatang buas yang lebih kuat telah muncul. Satu serangan dari cakar Tang Wulin telah membunuh naga bertanduk 100 tahun, jadi Zhang Yangzi hanya bisa membayangkan adegan mengerikan dirinya menerima serangan cakar. Terlalu menakutkan baginya untuk membayangkan. Selama tes, kekuatan Tang Wulin hanya ditampilkan sebagai angka, tapi sekarang, Zhang Yangzi dapat dengan jelas melihat seberapa kuat Tang Wulin. Dia telah melemparkan mayat naga tanduk raksasa itu begitu saja, tampaknya kekuatan yang berharga beberapa ribu kilogram benar-benar tidak ada artinya. Apakah ketiganya benar-benar dapat membunuh 1000 tahun jiwa binatang? Zhang Yangzi berpikir dengan gugup pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat mereka bertiga berhadapan dengan binatang buas yang begitu kuat, dendamnya terhadap ketiganya menjadi dingin dan dia mulai bersorak untuk mereka. Ho, 1000 tahun kristal bear meraung saat menyambar kaki naga bertanduk yang masuk. Kristal emas gelap terbentuk di kaki naga, merayap naik ke atas tubuh mayat. Hanya dalam beberapa saat, itu menutupi lebih dari setengah mayat naga. Beruang itu menundukkan kepalanya dan melemparkannya ke bawah. Bang! Setengah bagian bawah mayat naga hancur menjadi hujan pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Sial, sangat ganas. Masalah apa yang telah kamu bawa pada kami, Gu Yue? Mengapa Anda memprovokasi sesuatu yang begitu kuat? Saya pikir itu sebenarnya salah satu dari 1000 tahun jiwa terkuat di platform kenaikan roh dasar. Sebelum dia selesai berbicara, Xie sudah terbang ke arah beruang dengan belati naga ringan di tangannya. Dia harus bersiap untuk meluncurkan serangan diam-diam setiap saat. Gu Yue terengah-engah saat berkata, siapa yang memprovokasi? Itu yang memprovokasi saya, oke. Petik 2. Tang Wulin tetap diam saat mereka berdua bercanda. Dengan Blue Silver Grace melekat pada kedua palunya, ia mengirim mereka terbang ke arah kepala beruang itu. Ah, lelaki besar ini sangat susah dihadapi. Itu mungkin tidak gesit atau secepat naga bertanduk, tetapi serangan dan pertahanannya jauh melebihi naga bertanduk 100 tahun. Ini adalah binatang jiwa 1000 tahun. 1000 tahun jiwa buas yang menghasilkan cincin jiwa ungu di masa lalu. Tang Wulin tidak takut sama sekali, melainkan, dia dipenuhi keinginan untuk berperang. Setelah semua, ini adalah platform kenaikan roh. Mereka bisa melarikan diri dari medan perang kapan saja dan tidak ada yang lebih memuaskan daripada pertempuran sejati. Dia belum pernah menemukan binatang buas di dunia nyata, jadi hari ini bisa dianggap sebagai pembuka mata baginya. Bang! Bang! Kristal bear tidak terlalu cepat karena tetap di tempatnya dan hanya memblokir kedua palu dengan tangan terangkat. Dampak kuat dari palu seberat 200 kg itu menabrak kristal bear, membuatnya mundur selangkah. Namun, beruang kristal sekarang menjadi geram. Sebuah lampu kuning menyala di tubuh kristal bear saat menerjang Tang Wulin dengan raungan. Tang Wulin berteriak, kalian berdua mundur. Xie, apa kelemahan hal ini? Meskipun dia juga mempelajari binatang buas, Xie tidak diragukan lagi yang paling berpengetahuan di antara ketiganya. Bagaimanapun, Xie telah menerima pendidikan yang ketat sejak kecil. Kulit kristal bear sekeras tembaga dan tulang-tulangnya sekeras besi, tetapi titik lemahnya adalah lehernya. Lehernya adalah bagian terlemah dari tubuhnya dan semua sarafnya berkumpul di sana juga. Petik 2. Oke, Tang Wulin menarik untaian Blue Silver Grace, mengirim dirinya melayang ke udara dan keluar dari jalan menerkam kristal bear. Itu bagus bahwa binatang itu memiliki titik lemah karena Tang Wulin tidak terlalu gesit. Dan mungkin saja, Tang Wulin akan berhasil mengalahkannya dengan cakar naga emasnya. Bagaimanapun, mereka berada di platform kenaikan roh. Jika mereka tidak bereksperimen dengan hal-hal di sini, lalu di mana mereka akan menguji cakar naga emas? Kalian berdua mengalihkan perhatiannya dan aku akan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Tang Wulin berteriak dari udara. Serangan 1000 tahun kristal bear itu disambut dengan hanya udara. Itu lebih pintar dari naga bertanduk.
Itu merobek pohon kecil dari tanah dan melemparkannya ke udara di Tang Wulin. Dengan palu sudah kembali di tangannya, Tang Wulin menghancurkan pohon itu terpisah, tetapi dikirim terbang di udara sesudahnya. Beruang itu langsung menuju ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Bilah cahaya yang tak terlihat menghantam lehernya, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Beruang itu mengamuk marah ketika berbalik untuk melihat penyerangnya. Xie berteriak di bagian atas paru-parunya, "Ayo, jika kamu berani." Dia menebas dengan belati naga cahaya dan mengirimkan pisau cahaya lain yang terbang ke arah beruang. Sementara itu, Tang Wulin dengan cepat berhenti jatuh ketika lampu hijau menutupi tubuhnya. Dengan sentakan lain pada rumput Blue Silver dan bantuan elemen angin, dia melonjak kembali ke udara. Lebih dari selusin es terbang untuk memberi Tang Wulin pijakan di udara, memungkinkannya untuk mengubah arah sekali lagi. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawahnya sebagai tanaman rambat setelah tanaman rambat Blue Silver melilit kaki Crystal Bear. Tang Wulin tidak berharap Blue Silver Grass-nya berhenti dan mengikat Crystal Bear, dia hanya berharap bahwa itu akan cukup untuk memperlambat beruang itu. Namun, pemandangan aneh muncul. The Crystal Bear mengerahkan kekuatannya dalam upaya untuk membebaskan diri dari rumput Blue Silver yang melilit kakinya. Biasanya, itu akan berhasil, tetapi pada saat itu, cahaya keemasan muncul di rumput Blue Silver. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, itu sudah cukup untuk menghentikan beruang sejenak. Hanya sedetik sebelum Crystal Bear melepaskan diri dari rumput Blue Silver, tapi yang kedua itulah yang diinginkan Tang Wulin. Pada detik itu, kekuatan jiwa Tang Wulin belum habis seperti sebelumnya. Bahkan, itu tidak dikonsumsi sama sekali, karena Blue Silver Grass-nya telah tumbuh jauh lebih kuat secara bawaan setelah dia menyerap kekuatan segel pertama. Xie mengambil keuntungan penuh dari keheningan sesaat Crystal Bear untuk berbalik dan mundur. Kecepatan mundurnya, dengan bantuan elemen angin Gu Yue, hanyalah ledakan. Bab 128 kawan-kawan. Sementara Xie mundur, bola api raksasa meledak di sisi lain kepala Crystal Bear. Gu Yue mulai serangannya dari samping. Mereka bertiga berdiri dalam formasi segitiga, dengan Crystal Bear di tengah. Itu menginjak dengan marah, tidak dapat memutuskan yang mana dari ketiganya untuk menyerang. Xie, serang perutnya. Gu Yue, serang matanya. Tang Wulin dengan keras menginstruksikan ketika dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver ke cabang pohon, menariknya untuk dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang Crystal Bear. Tingkat koordinasi ini diharapkan setelah semua waktu mereka habiskan untuk berkultivasi bersama. Xie tidak repot-repot menyembunyikan dirinya pada saat ini. Dengan kilatan sosoknya, dia mengacungkan belati naga light dan belati naga-naga, yang satu berwujud dan yang lainnya tidak terlihat. Dia memangkas udara, mengirim sepasang bilah cahaya ke perut Crystal Bear. Crystal Bear sangat marah. Mungkin sebelumnya tidak tahu yang mana yang harus ditargetkan, tapi sekarang berhasil. Segera mengambil langkah besar menuju Xie. Akan tetapi, pada saat itu, bola api menyala melintas di matanya. Meskipun bola api ini lebih kecil dari yang sebelumnya, jumlahnya jauh lebih besar. Crystal Bear mengangkat kaki di depan dirinya sendiri sambil menurunkan kepalanya. Ketika ia menerima serangan itu ke perutnya lebih awal, ia sudah mulai menurunkan posisinya. Sekarang, ia terpaksa membungkuk sendiri. Saat itulah Tang Wulin memilih untuk menyapu. Palu di tangan kanannya ditahan sementara palu di kirinya diposisikan dalam posisi bertahan di depan dadanya. Dengan kecemerlangan keemasan, ia melepaskan Golden Dragon Claw saat palu turun ke leher Crystal Bear dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tang Wulin mengerti bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan oleh satu langkah ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia hanya punya cukup dalam dirinya untuk serangan yang satu ini. Dia harus mempertaruhkan segalanya pada serangan ini, jika itu tidak membunuh beruang, maka ketiganya akan dipaksa untuk melarikan diri dari platform kenaikan roh. Serangan Tang Wulin disertai oleh peluit yang menusuk telinga saat bilah angin hijau memotong udara dan menghantam perut Crystal Bear. Gu Yue telah meledak dengan kekuatan untuk mencocokkan pertanda Tang Wulin dan menyembunyikan suara serangannya. Mengingat fakta bahwa mereka masih berusia 9 tahun dan tidak memiliki keterampilan jiwa yang kuat, apa yang telah mereka capai sejauh ini dalam pertempuran ini sudah luar biasa. Dia datang. Tanpa ragu sedikit pun, Tang Wulin mengusap tengkuk beruang dengan cakar naga emasnya. Suara,
Kakak, berderak datang dari leher beruang ketika Tang Wulin mencengkeramnya erat-erat menggunakan efek menghancurkan Golden Dragon Claw dengan kekuatan penuhnya. Leher Crystal Bear telah hancur. Harus dikatakan bahwa kekuatan penuh Tang Wulin lebih dari 1000 kilogram. Dan dengan efek penghancuran yang ditambahkan, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa dibandingkan dengan naga bertanduk 100 tahun, kulit Crystal Bear sangat tangguh dan telah benar-benar melakukan perlawanan yang mencegahnya dari benar-benar menghancurkan lehernya. Jika dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu atau tidak menyerang titik lemah Crystal Bear, dia takut serangan itu kemungkinan akan gagal. Apakah sudah selesai? Xie menatap saat 1000 tahun Crystal Bear jatuh kepala lebih dulu. Pemandangan ini, selain suara lehernya yang berderak, sudah cukup untuk membuatnya melompat kegirangan. Dengan 2 cincin jiwa, dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka, jadi fakta bahwa mereka benar-benar bisa mengalahkan binatang buas yang begitu kuat adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pada saat itu, lapisan cahaya kuning cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Crystal Bear. Lingkup cahaya ini tidak terlalu jauh, hanya dalam radius sekitar 1 meter, tetapi sebenarnya menyelimuti Tang Wulin sepenuhnya. Tidak, Gu Yue menjerit saat lampu kuning segera mengkristal tubuh Tang Wulin. Tubuhnya membeku dalam posisinya. Dia secara bertahap mulai terbalik dan jatuh ke tanah. Kristal itu rapuh dan akan pecah menjadi serpihan akibat benturan. Tang Wulin akan hancur. Meskipun ini adalah platform kenaikan roh, masih akan ada efek residu setelah mengalami trauma hancur berkeping-keping. Bahkan, itu bahkan bisa mengakibatkan cedera permanen. Gu Yue muncul di sampingnya dengan kilatan cahaya perak. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Tang Wulin. Bentuk kristalisasi Tang Wulin tidak hanya menambah berat badannya, tetapi ia juga masih memegang palu perak berat. Orang tidak bisa menebak berapa beratnya sekarang. Gu Yue didorong ke tanah oleh kristal Tang Wulin. Bunyi itu terdengar dan membuatnya pusing, tetapi dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menjaga Tang Wulin agar tidak jatuh ke lantai dan pecah. Selama dia tidak hancur berkeping-keping untuk sementara waktu setelah kristalisasi, kristal secara bertahap akan surut sendiri dan menghilang. Karena inilah waktu yang paling mengerikan adalah tepat setelah dikristalisasi oleh Crystal Bear. Kesadaran Tang Wulin kabur, tapi dia merasakan sesak dan sakit di dadanya. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya, tetapi ketika dia melihat ke dalam dirinya, dia heran menemukan energi seperti benang emas yang tampaknya telah muncul dari keadaannya yang terkekang untuk terhubung ke seluruh tubuhnya. Sebuah energi kuning gelap mengalir ke setiap sudut tubuhnya, tetapi ditentang oleh benang emas. Dia tahu bahwa benang emas ini bukan kekuatan jiwa karena dia sudah mengkonsumsi semua itu ketika dia menggunakan cakar naga emasnya. Dia juga yakin bahwa penampilan benang emas ini berfungsi untuk meringankan sesak napas yang dia rasakan. Tang Wulin, Gu Yue, Xie buru-buru bergegas ke sisi mereka. Dia dengan hati-hati mengangkat Tang Wulin dan menarik Gu Yue, yang terjebak di bawahnya, keluar. Mata Gu Yue tertutup, wajahnya seperti selembar kertas emas dan napasnya lemah. Dia terluka ketika Tang Wulin yang mengkristal jatuh di atasnya. Xie melihat sekelilingnya. Dia sedikit ragu, sebelum menamparkan tombol keluar di punggung tangan Gu Yue. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Tang Wulin masih tertutup kristal, jadi tidak mungkin baginya untuk menekan tombol Tang Wulin. Tiba-tiba, semak-semak di sekitarnya berdesir dengan keras. Tampaknya ada beberapa binatang buas yang mendekati mereka. Apa yang saya lakukan? Tang Wulin masih mengkristal, dan saya tidak bisa mengirimnya kembali. Apa yang harus saya lakukan? Xie dengan kuat memegang Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger saat dia merenungkan pilihannya. Dia harus melarikan diri sekarang selagi dia masih bisa, karena kekuatan jiwanya hampir habis. Tetapi jika dia pergi, maka Tang Wulin yang mengkristal akan tetap di sini sendirian. Menghadapi dilema seperti itu, dia tidak ragu untuk memilih jalan yang lebih sulit. Dia berlutut di samping Tang Wulin untuk menghemat sisa kekuatannya dan mulai mengatur napasnya. Tatapannya bersinar dengan cahaya yang tegas. Kawannya ada di sampingnya, jadi bagaimana mungkin dia meninggalkannya pada saat seperti itu? Ketika dia masih kecil, ayahnya telah memberitahu dia bahwa pria sejati dapat mendukung langit dan bumi. Dia harus menjadi pria yang dapat mendukung langit dan bumi. Laki-laki harus setia, menghadapi bahaya secara langsung, dan tidak pernah meninggalkan teman-teman mereka, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka.
Ini adalah pertama kalinya Xie menghadapi situasi seperti ini, dan meskipun faktanya dia seperti anak sapi yang baru lahir, dia sama sekali tidak punya nyali. Sebaliknya, dia merasa dirinya bersemangat. Satu demi satu sosok hijau gelap perlahan-lahan muncul dari sekelilingnya. Setidaknya ada 10 dari mereka. Mereka adalah serigala dengan bulu hijau gelap di punggung mereka, mata kuning mereka dipenuhi dengan kekejaman sedingin es. Perlahan, mereka maju ke arah Xie dan Tang Wulin. Setengah dari mereka menuju mayat naga bertanduk yang tersisa sementara separuh lainnya terus bergerak menuju Xie dan Tang Wulin, mengelilingi keduanya. Serigala hijau, binatang jiwa 10 tahun. Di antara 10 binatang jiwa, itu sangat kuat, dengan sifat kekerasan dan secara alami cenderung hidup dalam paket. Serigala hijau yang kuat mampu mengolah ke tingkat 100 tahun dengan mengandalkan mayat yang membusuk untuk makanan. Terus terang, mereka adalah pemulung hutan. Xie bergeser ke posisi bertahan dengan dua belati dan menyaksikan serigala yang maju perlahan. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya, "Anda dapat memiliki mayat Crystal Bear, tetapi jika Anda menyerang saya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Dia tidak tahu apakah 10 tahun jiwa buas ini benar-benar bisa memahami kata-katanya, tetapi teriakannya masih membuat mereka ragu untuk beberapa saat, dan itu sudah cukup baginya. Selama dia bisa menunda mereka cukup lama, Tang Wulin akan membebaskan diri dari kristalisasi, dan kemudian mereka bisa melarikan diri bersama. Namun, serigala hijau jelas jauh lebih tertarik padanya daripada mayat Crystal Bear. Mereka tidak mengerti satu kata pun yang dia katakan dan hanya terus mengencangkan lingkaran mereka di sekelilingnya. Di bawah tatapan mata mereka yang suram, jantung Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Saya tidak bisa ragu lagi. Saya harus mengambil inisiatif dan membuat langkah pertama. Bab 129 Ujian Akhir Platform Kenaikan Roh. Xie menebas blade naga cahaya sambil meluncur ke samping, dengan cepat menutup jarak antara dia dan serigala hijau lainnya. Salah satu serigala hijau mengiris lehernya terbuka oleh Dragon Light Blade, mengucapkan tangisan sedih saat darah menyembur keluar. Xie dengan gesit bergerak menuju serigala hijau lain, tetapi itu membuka mulutnya dan melepaskan bila angin hijau padanya. Xie menanggapi serangan ini dengan menekuk tubuhnya, sepenuhnya menghindari bila angin. Dengan punggung ditekuk, dia menerkam serigala hijau. Setelah menyapu dua belati, tenggorokan serigala tercabik-cabik dan dia tiba di sisi serigala lain. Dengan sentakan pergelangan tangannya, dia memotong arteri di leher serigala dengan belati naganya, segera melepaskan semburan darah lagi. Hanya butuh beberapa saat sebelum kehidupan berhenti mengalir melalui pembuluh darah serigala. Meskipun serangannya telah sesuai dengan rencananya, menyebabkan 3 serigala mati, serigala juga meluncurkan serangan mereka sekarang. Lusinan bila angin terbang ke arahnya pada saat itu. Xie mengelak dengan sekuat tenaga, tetapi ia menderita beberapa luka di punggung dan kaki kirinya dari serigala yang baru saja bertunangan dengannya. Jaketnya sudah diwarnai merah tua. Petik 2 tanda seru petik 2. Xie berteriak, lalu berguling ke samping, menghindari pisau angin lain saat dia mengacungkan dua belati dan terus berperang melawan serigala-serigala ini. Dia tidak berani menggunakan keterampilan jiwa dengan jumlah kekuatan jiwa yang sedikit yang tersisa. Kaki kirinya terluka dan terbukti menjadi beban pada kecepatannya sekarang, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka dan memar. Hanya beberapa saat, namun dia sudah basah oleh darah. Adegan pertempuran mereka hanya bisa digambarkan sebagai salah satu keputusasaan. Untuk setiap serigala yang dia bunuh, banyak luka yang ditimbulkan pada tubuhnya sebagai gantinya. Meskipun benar-benar basah oleh darah, dia tidak goyah dan mundur. Dari awal hingga akhir, dia bergerak berputar-putar di sekitar Tang Wulin yang mengkristal, melindunginya dari serigala. Dengan Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger di tangannya, dia melanjutkan pertahanannya yang gegabah terhadap serangan serigala. Energi kuning gelap akhirnya surut, dan indera Tang Wulin secara bertahap mulai kembali padanya. Hal pertama yang ia cium adalah bau darah. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok merah tua yang hampir tidak bisa tetap berdiri. Serigala melolong, menggambar serigala hijau yang sangat besar untuk menerkam sosok berdarah. Aku akan bertarung sampai mati. Raungan gila Xie membangunkan Tang Wulin dari kebodohannya. The Light and Shadow Dragon Daggers tersebar pada saat itu. Serigala hijau mendarat di Xie dan mendorongnya ke bawah. Itu membuka mulut penuh belati tajam dan menggigit leher Xie. Bang, bang,
Bang! Lampu perak melayang dan 3 dentuman bergema satu demi satu. Serigala raksasa berteriak kesakitan ketika terlambat menyadari bahwa tengkoraknya sudah terbuka. Bingung, Xie hanya merasakan seseorang menamparkan punggung tangannya, dan di saat berikutnya, kegelapan memasuki matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi. Setelah menghancurkan tengkorak serigala yang berada di atas Xie, Tang Wulin mengambil adegan pahit di sekitarnya, memperbarui tekadnya. Dia tidak melihat Gu Yue dimanapun dan menduga bahwa dia sudah kembali. Dia menekan tombol di punggung tangannya, dan kegelapan memasuki matanya seperti yang lain. Setelah menghilang dari hutan, bila angin yang ditembakkan oleh serigala tidak bertemu dengan apapun kecuali udara. Kegelapan diganti dengan cahaya ketika Tang Wulin dengan cepat menembak keluar dari kotak logam dan berteriak, "Xie." Tang Wulin menyipitkan matanya untuk menghindari terpesona oleh kehadiran cahaya yang tiba-tiba saat dia mencari Xie. Dia melihat Zhang Yangzi, Wang Jinsi dan Gu Yue yang berkedut, yang duduk dengan wajah pucat. Lalu ada kotak logam terbuka di sampingnya. Tang Wulin bergegas ke kotak tempat Xie berada. Xie. Tang Wulin dengan cemas memanggil. Aku baik-baik saja. Sedikit sakit. Xie berkata dengan lemah, saat dia berjuang untuk membuka matanya. Tang Wulin akhirnya bisa bersantai sekarang karena dia tahu Xie baik-baik saja. Gelombang kelelahan dan perasaan tercekik kristal mengalahkannya. Kakinya kehilangan kekuatan, membuatnya jatuh ke pantatnya. Wu Zhangkong dan Long Hengsu berdiri di samping. Long Hengsu benar-benar terkejut, sementara Wu Zhangkong tetap tidak terganggu seperti biasa. Anggota staf spirit pagoda berseru dengan tulus, "Jenius. Mereka benar-benar jenius yang layak dipelihara. Apakah Anda yakin anak-anak ini baru berusia 9 tahun?" Petik 2. Tatapan anggota staf terbakar dengan harapan, terutama ketika ia mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Xie dan Gu Yue. Dia telah menyaksikan seluruh penampilan mereka. Adegan yang paling menakjubkan tidak diragukan lagi ketika Tang Wulin telah menjatuhkan makhluk jiwa yang kuat hanya dalam 2 serangan. Tangan kanannya yang telah berubah jelas memiliki kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Tidak hanya itu mampu membunuh naga bertanduk 100 tahun dalam 1 serangan, tetapi juga cukup kuat untuk menghancurkan Crystal Bear yang berumur ribuan tahun. Jika mereka sedikit lebih tahu tentang Crystal Bear, maka mereka tidak akan menderita pada akhirnya, dan pembunuhan mereka akan dianggap sempurna. Penampilan Gu Yue juga layak dikagumi. Koordinasinya dengan Tang Wulin luar biasa. Dia telah menggunakan berbagai elemen pada saat-saat optimal untuk membantunya, dan itu juga berkatnya bahwa Tang Wulin tidak terluka pada akhirnya. Dia sebenarnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan bentuknya yang mengkristal, yang beratnya lebih dari 500 kg, untuk mencegahnya pecah. Anggota staf tahu bahwa dalam situasi seperti itu, orang biasanya tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah semuanya itu nyata atau virtual. Fakta bahwa Gu Yue mampu membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan Tang Wulin berarti bahkan dalam kenyataannya, dia akan sama menentukannya. Mereka hanya anak-anak berusia 9 tahun. Dengan persahabatan yang begitu kuat, bagaimana mungkin koordinasi mereka tidak sedalam ini? Tidak heran Akademi Issea rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk membawanya ke sini. Meskipun mereka tidak berada di platform kenaikan roh untuk waktu yang lama, mereka dihadapkan dengan rintangan terbesar sepanjang waktu. Dan Xie pada akhirnya, meskipun tahu dia bukan tandingan serigala, dia tetap tinggal demi kawannya. Dia terus melindungi Tang Wulin sampai kristalisasi menghilang dan akhirnya dikirim hanya ketika Tang Wulin dibebaskan. Meskipun seseorang tidak akan benar-benar mati di platform kenaikan roh, cedera yang mereka alami semua terasa sangat nyata. Xie telah menderita puluhan luka di tubuhnya, namun ia masih terus berjuang dan melindungi Tang Wulin sampai akhir. Selama waktu itu, dia telah meminimalkan cedera yang dideritanya sambil memaksimalkan jumlah musuh yang dia bunuh. Dia benar-benar luar biasa. Anggota staf ini belum pernah melihat pertunjukan pertama yang luar biasa dari Soul Masters sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa anak-anak ini hanya memiliki 1 atau 2 cincin. Wu Zhangkong perlahan berjalan ke 5 siswa, suaranya yang membosankan memenuhi telinga mereka. Mulai sekarang, kalian berlima adalah skuadron pertempuran mini. Kapten adalah Tang Wulin, dan wakil kapten adalah Xie. Ayo pergi. Petik 2. Selesai berbicara, dia mulai memimpin mereka menuju lift. Kelima saling memandang dengan cemas dan kaget ketika satu pikiran memasuki kepala mereka. Skuadron mini,
Wang Jinsi memandang Tang Wulin, lalu Zhang Yangzi, yang wajahnya tidak enak dipandang, tetapi lebih dari itu, penuh rasa malu. Sebelum datang ke sini, Zhang Yangzi telah penuh ambisi dan daya saing, tetapi setelah menyaksikan peristiwa di platform kenaikan roh, ambisinya telah sepenuhnya tersapu dari hatinya. Tanpa berbicara tentang kekuatannya, hanya tindakannya di platform kenaikan roh telah sangat kurang dibandingkan dengan rekan-rekannya. Terlepas dari apakah itu Tang Wulin yang telah membunuh dua binatang jiwa yang kuat, Gu Yue yang rela berkorban, atau Xie Xie yang telah bertarung hampir sampai mati untuk rekannya, masing-masing dari mereka sungguh luar biasa. Jika dibandingkan dengan ketiganya, dia dan Wang Jinsi terlalu kurang. Wang Jinsi telah menemui ajalnya setelah bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat, tetapi dia hanya mencari-cari bencana. Di jalan pulang, kelima siswa masih merenung atas peristiwa di platform kenaikan rohani. Zhang Yangzi penuh penyesalan, sementara Tang Wulin merenungkan situasi di dalam platform kenaikan spiritual, pertempuran berulang-ulang di dalam pikirannya. Namun, yang ia yakini adalah bahwa pertarungan mereka di platform kenaikan roh hari ini sangat menstimulasi. Tang Wulin memiliki kesan yang sangat mendalam. Aku sebenarnya bertarung dengan binatang buas. Jadi seperti itulah rasanya bertarung melawan binatang buas, meskipun aku tahu semuanya virtual di dalam platform kenaikan roh, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit takut ketika aku mengingatnya. Itulah tekanan dari pertempuran hidup dan mati. Berkultivasi dalam situasi seperti itu benar-benar jauh lebih baik. Bab 130 Evolusi Jiwa Roh. Tang Wulin tiba-tiba merasakan kehangatan menyebar dari tulang punggungnya ke seluruh tubuhnya. Pada awalnya, itu sangat samar sehingga dia hampir tidak bisa merasakannya, tetapi semakin dekat mereka ke akademi, semakin jelas perasaan itu menjadi. Ketika kehangatan menyebar ke 4 anggota tubuhnya dan meresap ke tulangnya, dia merasa sangat nyaman, tetapi pada saat yang sama, kelelahan melanda dirinya. Di sisinya, Gu Yue menemukan bahwa seluruh tubuh Tang Wulin bergoyang saat ia tersandung. Dia dengan cepat mendukungnya, dengan cemas bertanya, "Wulin, apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu, aku hanya merasa sangat mengantuk." Dengan dukungan Gu Yue, rasanya seperti saklar telah dibalik. Seluruh tubuhnya menjadi lemah dan jatuh ke pelukan Gu Yue. Wu Zhangkong berhenti di tengah langkah dan dengan cepat berbalik, keheranan mewarnai wajahnya. Yang lain juga mulai memperhatikan perilaku abnormal Tang Wulin. Dalam sekejap, Wu Zhangkong muncul di depan Tang Wulin, dengan cepat mengambil pergelangan tangannya. Kulit Tang Wulin bersinar dengan lapisan cahaya biru keemasan saat ia terbaring tak sadarkan diri, napasnya terengah-engah. Situasi seperti ini, ketika Long Hengsu tiba dan melihat keadaan di mana Tang Wulin berada, dia tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan tertentu. Tatapannya tumbuh penuh perhatian. Wu Zhangkong mengangkat Tang Wulin ke punggungnya. Dia baik-baik saja, hanya saja roh jiwanya berkembang. Petik 2. Keempat siswa berseru serempak. Evolusi jiwa roh. Dalam perjalanan mereka ke platform kenaikan roh, Xie Xie telah menjelaskan kepada Tang Wulin bagaimana mungkin untuk mengembangkan jiwa rohnya di dalamnya, tetapi dia hanya berbicara tentang kemungkinan. Evolusi jiwa roh sangat langka sehingga seperti memenangkan tiket lotre. Kesempatan untuk memasuki platform kenaikan roh bahkan sekalipun sulit didapat, apalagi kesempatan untuk membunuh binatang buas yang kuat. Selain itu, 1000 tahun Crystal Bear yang mereka temui hari ini adalah musuh yang sangat tangguh, sehingga bahkan tetua jiwa 3 cincin akan merasa itu menantang. Faktanya, mereka membutuhkan setidaknya 7 tim untuk mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, setiap orang yang telah membayar mahal untuk memasuki platform kenaikan roh akan selalu berselisih tentang siapa yang akan mendaratkan serangan terakhir pada binatang buas dan menuai hasilnya. Namun, bagaimanapun, mereka akan menderita banyak korban yang berperang melawan binatang buas yang kuat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wu Zhangkong berbicara dengan tenang. Jiwa rohnya secara alami lemah, jadi lebih mudah baginya untuk berevolusi. Untuk setiap binatang buas yang Anda bunuh dalam platform kenaikan roh, Anda memperoleh 1/10 dari energi budidaya. Energi itu, pada gilirannya, akan tersebar secara merata di antara cincin jiwa Anda. Dengan kata lain, jika Anda membunuh binatang jiwa 10 tahun, jiwa roh Anda akan mendapatkan energi budidaya 1 tahun. Jika jiwa roh Anda memiliki 110 tahun energi, maka itu akan menjadi 111 tahun energi. Ketika terakumulasi hingga mencapai 1000, maka itu akan berkembang. Jiwa roh Tang Wulin hanya 10 tahun.
Dia memperoleh setidaknya 20 tahun energi dari membunuh binatang jiwa 100 tahun, dan energi 100 tahun dari binatang jiwa 1000 tahun. Lebih jauh lagi, karena dia hanya memiliki satu cincin jiwa, semua energi terkonsentrasi ke dalam satu cincin itu, yang memungkinkan dia untuk mengembangkan jiwa roh 10 tahunnya menjadi jiwa roh 100 tahun. Adapun sisanya, Anda harus membunuh setidaknya 18 atau 19 ribu tahun jiwa binatang untuk mengembangkan jiwa roh Anda. Dengan pemikiran ini, lakukan yang terbaik di masa depan. Petik 2. Itu benar. Selain Tang Wulin dan Gu Yue, semua orang memiliki dua cincin jiwa. Ini berarti bahwa energi yang mereka peroleh dari membunuh binatang buas akan dibagi antara dua cincin jiwa, dengan setiap cincin menerima 5% dari yang asli. Meskipun masih ada beberapa manfaat, itu jauh lebih sulit untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Tidak menyebutkan membunuh binatang jiwa 1000 tahun, bahkan jika itu hanya mencoba untuk menemukan bahwa binatang jiwa ribuan tahun di platform kenaikan roh dasar, itu sudah sangat sulit. Jadi pada akhirnya, masih ada manfaatnya memiliki satu cincin. Setelah kembali ke akademi, Wu Zhangkong diam-diam memecat semua orang untuk kembali ke asrama mereka dan berkultivasi. Mereka perlu mencerna pengalaman tempur hari ini, dan Tang Wulin akan tetap berkepala dingin sampai arwah rohnya menyelesaikan evolusinya. Analisis acara hari ini lebih baik dibiarkan besok. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin kembali ke asramanya. Satu-satunya adalah, Wu Zhangkong tetap tinggal, bahkan setelah mengantar Tang Wulin pergi. Bagi orang lain, Wu Zhangkong tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi Tang Wulin berbeda. Tang Wulin memiliki jiwa bela diri yang unik dan bermutasi. Wu Zhangkong harus memastikan bahwa Tang Wulin tidak akan terancam punah selama evolusi jiwanya. Pengalaman Tang Wulin kali ini jauh berbeda dari ketika dia telah mematahkan segel pertama. Saat jiwa rohnya berevolusi, dia merasa seolah-olah sedang berendam di kolam yang hangat. Kehangatan ini menembus ke dalam tulang-tulang tubuhnya, beredar dengan lembut di dalam dirinya. Dia benar-benar bebas dari segala kekhawatiran dalam kondisi yang begitu nyaman. Tubuhnya dipukuli dan rohnya lelah, tetapi kelelahannya berangsur-angsur hilang di bawah kehangatan ini. Tang Wulin bahkan tidak ingin membuka matanya saat dia menikmati perasaan yang indah ini. Saat ia terus berendam dalam kehangatan, lingkaran emas di sekitar tubuhnya berangsur-angsur membiru. Untai demi helai Blue Silver Grass mulai memanjang dari telapak tangannya, mengelilinginya. Wu Zhangkong dengan lembut memutar-mutar untaian Blue Silver Grass di jarinya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, matanya bersinar dengan takjub. Apakah ini benar-benar Blue Silver Grass? Itu tidak normal untuk Blue Silver Grass menjadi seperti anggur atau elastis, tetapi apa yang benar-benar membuatnya kagum adalah kenyataan bahwa ia bisa melihat saluran energi di dalam Blue Silver Grass. Saluran energi ini bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Bersama dengan cahaya biru pucat dari rumput itu sendiri, itu sangat mirip dengan cahaya biru keemasan yang menutupi tubuh Tang Wulin sekarang. Selain itu, Wu Zhangkong menemukan bahwa garis vena yang samar-samar tumbuh lebih jelas di bawah cahaya saluran energi, seolah-olah itu semacam jejak yang bagus. Semua detail ini dicatat di bawah pengamatan Wu Zhangkong yang cermat. Seperti yang saya pikirkan, garis keturunannya menyebabkan jiwa bela dirinya bermutasi lagi. Dari apa yang saya lihat, ini harus menjadi mutasi yang sangat bermanfaat. Dia sudah memiliki cakar naga emas, yang memberinya kekuatan melebihi pangkatnya. Meskipun tidak bisa dipertahankan lama dan dibatasi untuk pertempuran jarak dekat, itu masih merupakan dorongan besar untuk kekuatannya. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah apakah garis keturunannya dapat berkembang lebih lanjut. Jika bisa, itu benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan samar muncul dari dada Tang Wulin, dan gold light merayap keluar. Panjangnya sekitar 10 cm, dan setebal jari kelingking Tang Wulin. Meskipun masih ramping seperti sebelumnya, sisik emasnya jauh lebih menarik sekarang. Sisik di dahinya memiliki warna emas yang berbeda. Dibandingkan dengan sisik lain di tubuhnya, emas itu bersinar menyilaukan. Dengan setiap nafas yang dibutuhkan, sisik-sisik itu semakin bersinar, dan matanya yang sebelumnya keruh menjadi lebih jelas. Halo cahaya redup muncul dari tubuh gold light, jauh lebih kuat dari putih sebelumnya. Itu berkembang, itu benar-benar berkembang. Itu adalah jiwa roh 100 tahun sekarang. Jiwa roh cacat Tang Wulin telah berevolusi menjadi jiwa roh 100 tahun karena kerja kerasnya di platform kenaikan roh dan kekuatan garis keturunannya. Akhirnya ada beberapa nilai untuk itu.
Wu Zhangkong sedikit mengangguk. Tidak buruk. Tang Wulin akhirnya menebus kekurangannya. Tetapi bagaimana keterampilan jiwanya berubah setelah evolusi jiwanya? Akankah transformasi ini membuatnya semakin kuat? Sebagai seorang guru, Wu Zhangkong tidak bisa lebih jelas tentang titik lemah Tang Wulin. Poin-poin kuatnya jelas, dia memiliki kekuatan surgawi bawaan, dan kekuatan garis keturunan yang memungkinkannya untuk mendominasi teman-temannya. Namun, kelemahannya sama jelasnya. Ketika sampai di sana, kekuatan master jiwa datang dari jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri mereka tidak kuat, maka mereka tidak akan bisa berjalan jauh di jalur kultivasi. Kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan tentu saja memiliki manfaatnya, tetapi tidak pernah ada orang di sepanjang sejarah Soul Masters yang telah naik ke puncak hanya dengan dua hal ini. Tang Wulin ingin tumbuh lebih kuat, jadi jiwa bela dirinya harus tumbuh lebih kuat juga. Jiwa roh adalah bagian dari jiwa bela diri, jadi setiap peningkatannya akan berdampak signifikan.